Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih sempat diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan yang prima, terutama nikmat yang kita tidak bisa hitung banyak saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini guna penyaksian kepada Allah bahwa kita adalah hambanya yang selalu melaksanakan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Salam dan taslim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala membawa agama Islam. Salah satu amanah yang diemban beliau adalah untuk merubah perilaku manusia dari perilaku jahiliyah kepada perilaku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada subuh yang berbahagia ini saya akan mengangkat suatu judul bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Dalam bahasannya ada 4 masalah. Yang pertama, siapakah manusia itu? Kedua, manusia sebagai hayawanatun nutfi. Ketiga, pengertian akal, kemudian manfaat akal, dan juga pendidikan akal. Masyaallah muslimin sedang subuh yang berbahagia, siapakah manusia sebenarnya ini? Kita sudah maklumi bahwa manusia adalah makhluk Allah yang tersusun dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur ruh dan unsur tubuh atau jasad atau jasmania. Ruh adalah salah satu unsur ilahi, yaitu sesuatu yang hanya Allah sajalah yang mengetahui akan hakikat dan rahasianya. Tiada seorang pun yang bercokol di dunia ini yang berhak untuk mengetahuinya, bahkan tidak diberi kesanggupan oleh Allah untuk memahaminya. Ruh itu tidak terdiri dari kumpulan benda atau materi sebagaimana jasad dan benda-benda lainnya yang dapat kita lihat dengan panca indera. Unsur ruh inilah yang menyebabkan daging, tulang, darah, kulit, rambut, dan sel-sel dapat berkembang dan tumbuh, dan menyebabkan manusia dapat melihat, mendengar, merasa, berpikir, bergembira, berduka cita, dan mempunyai rasa benci, rasa marah, susah, senang, bahagia, dan lain-lain. Dan dengan unsur ruh inilah menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang pemalu, bermoral, sosial, dan susila, atau menjadi makhluk yang tidak tahu malu, amoral, asusila, dan asosial. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk atau kejadian. Diberinya kita akal agar kita dapat memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat mendatangkan manfaat dan kerugian, mana yang halal, mana yang haram, dilengkapi dengan nafsu, alat untuk mendorong gairah hidup, supaya mempunyai keinginan-keinginan agar hidup kita dapat meningkat, berprestasi, dan maju terus. Akal dan nafsu adalah anugerah Allah yang sangat berharga bagi manusia. Bila mana anugerah ini, yakni akal dan nafsu, dipakai untuk merusak,
untuk memintai orang lain, misalnya menipu dan merampok, berdusta dan merayu, hingga orang lain menderita karenanya. Begitu pula nafsunya yang mendorong dirinya untuk berbuat jahat dan keji. Niscaya hina dinalah nilai manusia, bahkan lebih hina daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tin ayat 45. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebagus-bagus kejadian atau bentuk dan juga rupa. Kemudian kami kembalikan dia kepada tingkat yang serendah-rendahnya. Juga firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguhnya kami memuliakan keturunan anak Adam dan kami angkut mereka pada daratan dan lautan. Dan kami beri rezeki mereka daripada yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kejadian makhluk lainnya. Demikianlah dalil ayat-ayat ini, jelas bahwa manusia itu lebih kejadiannya dari makhluk atau benda yang wujud ini, yaitu makhluk benda yang tidak mempunyai nafsu, nasib jumud, atau yakni benda yang tidak punya akal dan nafsu. Itu hanya menerima takdir saja. Apa yang didatangkan kepadanya tidak ada baginya protes, usul, sanggahan dan sebagainya. Misalnya benda-benda yang kita tempati sekarang ini seperti kursi adalah makhluk benda. Nasibnya dari dulu sampai sekarang selalu diduduki orang. Walau bagaimanapun bagus dan mahalnya, tetap demikian. Benda lain seperti sepatu, walaupun bagus dan baru dan harganya mahal, selalu dibawa saja tempatnya. Tidak pernah dijunjung orang karena memang sudah begitu nasibnya. Manusia lebih baik daripada malaikat yang hanya mempunyai akal saja, tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak tahu rasa, misalnya rasa manis, rasanya gula, rasa asam dan cuka, rasanya garam, dan lain sebagainya, karena mereka tidak mempunyai nafsu. Manusia lebih bagus daripada hewan atau binatang yang tidak mempunyai akal, akan tetapi mempunyai nafsu saja. Dia tidak mengerti baik dan buruk, kotor dan keji, manfaat dan kerugian dan sebagainya. Namun kejadian bentuk dan rupa hewan dilihat dari susunan organ tubuhnya. Tidak ada perbedaannya dengan manusia. Dia mempunyai tangan, kaki yang digunakan untuk berjalan, dan juga mempunyai kepala dan lain sebagainya. Sehebat inilah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Karena itulah Allah menegur dengan amarahnya kepada manusia yang durhaka dengan melalui firman-Nya, Ya ayyuhan insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apa yang memperdayaimu sehingga kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Demikian pula pada surah Al-Infitar ayat 7. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'aladak. Yang telah menciptakanmu dan telah menyempurnakan kamu, lalu dilestarikannya bentuk tubuhmu. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Pada surah Al-Infitar ayat 8, yang artinya menurut bentuk yang Dia kehendaki, begitulah Dia menyusun tubuhmu. Dengan demikian, marilah kita mensyukuri anugerah Allah yang sangat berharga ini,
dan mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Allah memerintahkan kepada kita supaya beragama, dan agama Islamlah yang memimpin akal. Diarahkannya cara berpikir yang sehat dan baik. Akal tidak boleh dipimpin oleh nafsu, tetapi akallah yang dipimpin oleh agama. Itulah sebabnya akal adalah dewan pertimbangan agung yang akan menentukan baik dan buruknya. Akal tidak akan mampu berperan jika akal tidak dipimpin oleh agama. Itulah sebabnya sebagai manusia ada yang baik dan ada yang buruk sifat dan tabiatnya. Padahal kita sama-sama mempunyai nafsu dan juga mempunyai akal. Orang yang berbuat jahat itulah yang disebut oleh Allah bahwa mereka akan kembalikan kepada derajat sehina-hinanya. Begitu banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang tadi diperlihatkan kepada kita semua di seluruh alam ini. Keadaan akibat perbuatan manusia yang tidak percaya kepada Allah, walaupun dia seorang raja seperti Fir'aun pada zamannya Nabi Musa. Fir'aun masa zaman jayanya menyombongkan diri menjadi Tuhan, dan barang siapa yang tidak menuruti perintahnya akan dibunuhnya. Maka dengan kekuasaan Allah, dengan sebentar saja kerajaannya hancur lebur. Dia mati tenggelam di dalam Laut Merah. Bangkainya dibawa ombak ke tepi pantai, diambil orang dijadikan mumi. Demikianlah kehendak Allah, supaya dapat ditonton oleh manusia yang hidup sesudahnya sampai sekarang ini, bahwa itulah Fir'aun yang kufur dan zalim lagi ganas. Begitu pula contohnya Qarun, seorang hartawan besar yang tak ada bandingannya di zaman Nabi Musa. Akhirnya hidupnya disiksa oleh Allah. Dia mati terkubur dalam rumahnya yang mewah. Rumahnya terbenam ke dalam tanah yang dalam. Tak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Sejarahnya tidak bisa dilupakan orang sampai sekarang. Dan barang siapa yang mendapat harta terpendam, maka disebut dengan harta Qarun. Karena saking banyaknya harta yang ditinggalkan. Begitulah gambaran manusia yang dalam hidupnya dan kehidupannya, akal dan pikirannya dipimpin oleh nafsu dan tidak dipimpin oleh agama. Selanjutnya, manusia sebagai hayawan nukti. Sebagaimana yang kami singgung bahwa manusia kalau kita lihat dari susunan tubuhnya tidak ada perbedaannya dengan hewan atau binatang. Hewan mempunyai kaki, mulut dan sebagainya. Maka menurut ilmu mantik atau logika, manusia disebutkan sebagai hawanun mutki, artinya hewan yang berpikir. Berpikir ialah yang menjadikan perbedaan antara manusia dan hewan secara menyeluruh. Walaupun toh manusia dan hewan sama-sama menikmati atau mempunyai panca indera, namun manusia tetap berbeda dan lebih unggul dari hewan karena akal budi yang dianugerahkan Allah dan kemampuan berpikir yang memungkinkan untuk mengadakan tinjauan dan pembahasan tentang berbagai masalah dan peristiwa. Kemampuan berpikir inilah yang membuatnya kita patut diberi kewajiban dan memikul tanggung jawab pemilihan dan kehendak. Dengan akal inilah manusia ditempatkan dalam status istimewa pengatur alam ini sekaligus sebagai khalifatul fil ardh. Tapi perlu dicatat bahwa akal yang menjadi simbol keistimewaan manusia ketika diganurahkan kepadanya bukanlah dalam bentuk jadi. Setidaknya ketika seorang dilahirkan ke dunia nyata ini, akal yang menyertainya belumlah sempurna. Dalam arti 100% siap pakai. Adanya berupa potensi dasar termasuk kategori fitrah yang belum sepenuhnya aktual. Untuk menguatkan akal diperlukan proses pendidikan.
pendidikan terhadap akal, sekaligus untuk mendidik fungsi fisik yang lain. Dan agar pendidikan ini terarah, Islam juga menurunkan konsepnya. Bagaimana konsep Islam tentang pendidikan akal? Selanjutnya adalah yang ketiga, pengertian daripada akal. Seperti halnya fungsi fisik yang lain, akal telah menjadi objek teka-teki filosofis sejak zaman Yunani kuno, sekitar 300.000 tahun yang lalu sebelum Masehi hingga sekarang ini. Hasilnya masih tetap sama saja. Belum ada rumusan pengertiannya secara pasti. Malah persoalannya menjadi bertambah dengan munculnya istilah lain seperti intelek, rasio, kecerdasan, penalaran, otak, pikiran. Itu semuanya bisa dipertandingkan pengertiannya dengan akal. Setelah terjadi silang pendapat yang tak berujung pangkal, lahirlah pandangan dikotomi bahwa intelek mengacu kepada kecerdasan berpikir dan menghafal, sementara rasio cenderung dikaitkan dengan penalaran yang logis untuk menghadapi persoalan hidup yang rumit. Tetapi menurut Islam, intelek dan rasio bukanlah dua substansi yang berbeda. Baik intelek maupun rasio, keduanya tercakup dalam pengertian akal. Seorang akalnya sempurna, di samping mampu berpikir secara cepat dan tepat, sekaligus juga bisa memecahkan setiap persoalan atas dasar kaidah logika yang lurus, runtut dan sistematis. Dari itulah akal yang etimologis asalnya berarti ikatan. Atas merumuskan akal sebagai sifat dalam yang mengikat dan menyimpulkan objek ilmu dengan menggunakan sarana kata-kata. Dengan rumusan ini, akal hendak ditarik relevansinya bagi kepentingan kerja ilmiah yang memang Islam memandangnya sebagai substansi rohaniah, yang dengannya manusia dapat memahami dan membedakan kebenaran dan kepalsuan, di samping mempunyai konotasi ilmu, sekaligus juga mengarah kepada aspek kesucian menurut bahasa agama. Kalau kita lihat dari ekstensi manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, akal termasuk unsur rohani atau fungsi jiwa. Di dalam Al-Quran, untuk menunjukkan pengertian jiwa dipakai istilah an-nafs atau ar-ruh ini. Tetapi bagaimana hubungannya akal dengan an-nafs dan ar-ruh? Al-Quran memberikan isyarat ketidakberdayaan manusia untuk mengetahui hakikatnya. Hal ini disinggung oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh, dan mereka akan katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan melainkan sangat sedikit. Sedikit itu menurut ukuran ilmu Tuhan yang tak berbatas, sehingga ada bekal yang sedikit pun kita bisa mengetahui, misalnya manfaat akal bagi kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya, bagaimana manfaat akal? Untuk memastikan bahwa akal itu bermanfaat, bisa ditempuh melalui pemahaman deduktif sebagai ciptaan, seperti halnya ciptaan orang lain. Pastilah akal bermanfaat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali ciptaan itu bermanfaat. Maka yang lebih penting adalah upaya memahami untuk keperluan apa saja bahwa sungguhnya akal itu bermanfaat. Pertanyaan ini bisa dicari jawabannya jika kita kembali kepada konsep akal
sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di dunia dan ukhrawi. Dengan demikian, pemahaman ini bukan berarti terjadi pemisahan antara ilmu dan kesucian atau takwa. Karena Islam menghendaki ilmu yang suci, ilmu yang diemban oleh ilmuwan muttaqin, sehingga produk ilmu tidak bakal membuat celaka. Sebaliknya, untuk membina kehidupan yang bahagia. Sementara itu Islam juga menegaskan bahwa ketakwaan hanya bisa dicapai dengan sarana ilmu. Sekedar mengetahui apa yang dimaksud dan istilah takwa beserta kriterianya harus ditempuh dengan studi yang intensif terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pelaksanaannya tidak mungkin terlepas dari pemakaian prinsip ilmu yang relatif sulit. Bagaimana orang bisa menuju ke arah takwa jika dia belum mengetahui apa takwa itu sebenarnya? Maka jelaslah akal mutlak diperlukan dalam mencapai tingkatan ketakwaan, kunci kesentosaan hidup di akhirat. Selanjutnya, kesejahteraan di dunia juga harus dicapai dengan bantuan akal. Menurut Dr. Bayu Buni, logika pencapaian adalah sebagai berikut. Islam memerintahkan agar dengan kemampuan akalnya manusia mengamati kelakuan alam melalui observasi yang kritis dan sistematis. Akan terkumpul data penelitian empirik. Data itu diklasifikasikan, dianalisis, dan ditariklah kesimpulan secara indukatif. Semua ini memerlukan kerja akal berdasarkan tata atur berpikir yang logis. Dari hasil pendidikan tersebut tersusunlah hukum-hukum yang pasti untuk membangun sarana kesejahteraan dan suatu ketentuan bagi akal bahwa hukum-hukum yang ditemukan itu sifatnya tetap, tidak berubah-ubah, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam yang beri jaminan di alam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat 23, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu sekali-sekali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah, hukum-hukum alam itu. Kemudian pendidikan akal haruslah dipahami bahwa kehadiran Islam dengan sifat universal berlaku untuk segala zaman dan keadaan. Sementara zaman cenderung berubah terus hingga terciptalah keadaan suatu benda suatu beda dengan yang lain. Konsekuensinya, tata cara kehidupan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis kadang-kadang hanya garis besarnya saja. Juga menjadi konsep-konsep pendidikan akal. Di sana tidak ditemui semacam lembaran khusus yang menuturkan misalnya tujuan pendidikan akal, materi dan metode pelaksanaannya. Namun meskipun demikian, tidaklah sulit untuk mencari sejumlah ajaran wahyu yang ditarik relevansinya dengan semacam itu. Mendidik akal tidak lain adalah mengaktualkan potensi dasar. Potensi dasar itu sudah ada, akan tetapi masih berada dalam dua kemungkinan: perkembangan menjadi akal yang sempurna atau sebaliknya tidak ke sana arahnya. Nah, dengan kehadiran Islam dalam rangka pendidikan akal, konsep pertamanya adalah menyangkut soal tujuan. Tujuan pendidikan bersama agama berdasarkan semangat ajaran Islam secara utuh adalah terciptanya akal yang sempurna menurut ukuran ilmu dan takwa. Dengan kata lain, setelah mengalami proses pendidikan dalam artian seluas-luasnya, akal itu diharapkan mencapai tujuan perkembangan yang optimal sehingga mampu berperan sebagaimana yang diharapkan dalam Islam untuk berfikir dan juga untuk berzikir. Dalam batas tertentu, tujuan tersebut dapat ditarik relevansinya dengan tujuan Allah menciptakan manusia pemilik akal. Dinyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zariyah ayat 16,
Dan aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah kepada Allah menurut penafsiran mayoritas ulama bukan sekadar beribadah dalam arti sempit, yaitu berzikir, tetapi juga beramal soleh yang perwujudannya memerlukan bantuan berfikir. Dengan demikian bertemulah pada suatu titik antara tujuan pendidikan akal dengan tujuan penciptaan manusia, termasuk akal di dalamnya. Melangkah kepada materi pendidikan akal, sebaliknya kita menitik firman Allah pada surah An-Nahl ayat 12 yang artinya, dan dia menundukkan alam malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditentukan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kuasaan Allah bagi kaum yang mempergunakan akal. Mempergunakan menurut ayat ini termasuk keharusan agama, karena menjadi pangkal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Atas dorongan dari ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan ini, di mana keemasan Islam telah muncul sejumlah ahli fikir seperti yang diturunkan oleh Baghdad Russell pada tahun 830 Masehi. Muhammad bin Musa Al-Khawarazmi menyusun buku matematika dan aljabar sampai abad ke-16 menjadi pegangan murid-murid bagi negara Eropa. Hingga sekarang pun orang masih tetap mempergunakan sistem hitungan yang berangka Arab, antara lain sebagai materi untuk melatih anak-anak berpikir guna mengaktualkan akal mereka. Berdasarkan bukti inilah kiranya tidak ada lagi beranggapan bahwa Islam tak mempunyai konsep tentang materi pendidikan akal. Selanjutnya yang terakhir, sampailah kepada soal metode. Dalam kataan ini perlu dicatat bahwa akal atau roh dimasukkan ke dalam janin ketika kandungan seorang ibu berumur sekitar 4 bulan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, berarti mulai saat itu secara teoritis akal sudah bisa dididik. Cara mendidiknya semula tertuju kepada penjagaan kestabilan emosi wanita yang sedang hamil. Yang ini pun diatur oleh Islam agar setiap rumah tangga yang membina iklim sakinah warahmah atau ketentraman, lalu menyangkut penyediaan gizi yang cukup setelah sang anak lahir, itu pun telah diatur. Misalnya agar seorang ibu tidak keburu memutuskan air susu untuk anaknya selagi sang bayi masih memerlukan menurut standar kesehatan. Ketika anak memasuki dunia sekolah, pengembangan akalnya menjadi tanggung jawab guru sebagai pendidik formal. Tetapi ada jam-jam di rumah, orang tualah kembali lagi perannya. Demikianlah proses pendidikan itu berlangsung terus-menerus sampai akhirnya seorang anak mencapai taraf kedewasaan yang sekaligus ditandai oleh berfungsinya akal secara maksimal sesuai dengan konsep ajaran Islam. Demikianlah yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian bahwa manusia hidup ini adalah merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah di atas bumi ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.